Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu membuat kami bahagia dan Ya, sukacita. Yesus. Terima kasih Bapak. Mimpin kami Roh Kudus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Mas Samuel Christian yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya Bapak Ibu. Dan pagi ini nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin dari kota Bekasi yang ada di MBD ya, Maluku Barat Daya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun ada yang tahu, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 656. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-656. Waduh, suara yang lantang ya. Disampaikan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-656. Nanti malam kita tiba di serial yang ke-657 ya. Dan bahwa kita perjalanan bersama dengan Tuhan semakin jauh, semakin indah, semakin menyenangkan, semakin asik ya. Karena ada banyak hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita mulai pahami, yang kita mulai mengerti. Karena kita mulai banyak menemukan mutiara-mutiara yang indah ya lewat firman Tuhan ini. Saudaraku, oke kita lihat tema kita di pagi hari ini dulu. Kemuliaan Allah dalam apa Bapak Ibu? Dalam memberkati dengan pelayanan kebaikan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan Allah dalam memberkati. Dalam apa, saudara? Dalam Memberkati memberkati dengan dan pelayanan pelayanan kebaikan. kebaikan. Ya, nah pelayanan itu sifatnya kebaikan. Kalau pelayanan itu tidak baik, Bapak Ibu, maka tidak akan bisa memberkati. Ya, oke, kita akan tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam memberkati dengan pelayanan kebaikan? Ada. Sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata itu bukan pelayanan kebaikan ya? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau orang memberkati itu pasti memberkati dengan pelayanan kebaikan ya. Nah, semua yang kita lakukan ini hanyalah untuk kemuliaan Tuhan dan itu sifatnya untuk kebaikan ya. Oke, dan saya percaya kemuliaan Allah akan ada di dalamnya. Kita akan lihat dulu ya nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Oke, siap Pak John. Oke. Shalom semuanya, selamat Shalom. pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 6 ayatnya yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Amin. Amin ya. Jadi ketika umat Tuhan, orang percaya melakukan ya suatu pelayanan kebaikan, itu dia sementara memberkati ya. Dia memberkati siapa Bapak Ibu? Kita berkata pelayanan kamu kepada orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus ini bukan orang-orang kudus di Jawa Tengah, bukan. Maksudnya orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang telah berjerih payah di dalam melayani Tuhan ya. Seperti para pemimpin rohani, gembala, ya, saudaraku hamba Tuhan yang melayani dan jemaat ini memberkati mereka dengan pelayanan kebaikan. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi kemuliaan Allah dalam memberkati dengan pelayanan kebaikan ya, saudaraku. Maka saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di situ ya. Jadi ini yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat. Dia bilang ya dalam ayat ini, sebab Allah bukan tidak adil. Siapa percaya bahwa Allah kita Allah yang adil? Nah, kadang-kadang manusianya yang tidak adil, betul ya?
Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Jadi apapun yang kau lakukan, pekerjaanmu untuk pelayanan kebaikan tidak dilupakan oleh Allah, ya. Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh pelayanan kamu kepada siapa? Orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Wow. Jadi jemaat mensupport, mendukung pelayanan hamba Tuhan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan itu tidak lupa, saudaraku, ya. Jadi ketika hamba Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan makanan rohani, dengan siraman rohani, dengan firman Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu diberkati, dan Bapak Ibu juga memberkati hamba Tuhan dengan berkat-berkat secara jasmani, berkat secara materi. Nah, itu yang namanya adil, ya. Sebab Anda perhatikan ayat ini, sebab Allah bukanlah tidak adil. Jadi adil Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita saling memberi, saling mensupport, hamba Tuhan kasih makan dengan makanan rohani, Bapak Ibu dukung dengan berkat-berkat secara materi, secara keuangan, ekonomi, itu namanya adil, ya. Haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian, ya. Contoh, orang yang bekerja, dia akan menikmati hasil pekerjaannya. Ya, orang yang bekerja, dia akan menikmati hasil pekerjaannya, hasil kerja kerasnya. Orang yang belajar dengan tekun, dia akan menikmati, ya, apa yang dia pelajari, dia akan lulus dengan baik, dia akan mendapat nilai yang baik, ya, dia akan berprestasi. Itu namanya adil, ya. Saudara, sebaliknya orang yang tidak bekerja, dia tidak akan bisa menikmati hasilnya. Itu adil, saudara. Orang yang tidak belajar dengan baik, dia tidak akan bisa lulus, tidak akan naik kelas. Itu adil, ya. Nah, Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Orang yang menabur, dia pasti menuai. Itu namanya adil. Menuai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Itu adil, Bapak Ibu. Sebaliknya orang yang tidak menabur juga tidak menuai. Itu adil, Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan itu adil, saudaraku. Jadi ketika engkau beribadah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kehidupanmu, itu adil, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, tidak ada jeripaya yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu sia-sia. Nah, kenapa saya selalu memberikan khotbah-khotbah pengajaran secara berseri ini? Karena saya tahu ini ke depan, ini banyak yang membutuhkan, ya, akan seri khotbah pengajaran ini, saudaraku. Dan Alkitab berkata, saudaraku, pengajaran itu ada di mulut seorang imam, ya, seorang imam yang menyampaikan firman Tuhan. Dan akan ada, saudaraku, banyak orang akan merindukan akan firman-firman itu, saudaraku. Nah, suatu saat, Bapak Ibu sekalian, ya, menjelang kedatangan Tuhan kembali, Alkitab berkata firman itu akan diangkat dari bumi. Dan orang akan mencoba datang dari utara ke selatan, mereka dari satu pulau menyeberang ke pulau yang lain untuk apa? Mencari firman, tapi sudah tidak dapat lagi, ya. Meskipun mereka akan berusaha untuk membayar dengan harga berapapun, tapi sudah tidak ada lagi, ya. Maka kita bersyukur sekali hari-hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan dengar firman, satu anugerah Tuhan, ya. Ayo kita lakukan dengan baik dan Tuhan kasih kesempatan saya bisa menyampaikan serial khotbah pengajaran ini juga dengan baik. Dan ini satu kesempatan anugerah Tuhan, saya mau lakukan dengan segenap hati. Dan saya tahu semua kita yang giat dengan Tuhan, berjerih payah, bekerja keras, kita akan sama-sama menikmati hasilnya. Amin, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Itu dia, ya. Oke. Nah, sama juga dengan seorang olahragawan, dia berlatih dengan tekun, Bapak Ibu, melatih otot-otot, ya, fisiknya, sehingga ketika dia bertarung dan dia bisa memenangkan, ya, pertarungan itu dia bisa menang. Nah, itu namanya adil, ya, saudaraku. Demikian juga dengan seorang tentara, dia disiplin, saudaraku. Dia melatih bagaimana memegang senjata, bagaimana bertempur dengan baik, dan ternyata dia bisa menang dalam medan pertempuran. Itu adil, ya. Satu, ini luar biasa. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu poin penting ini, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dalam memberkati dengan pelayanan kebaikan, dalam pekerjaan dan kasihnya kepada orang kudus, ya. Orang kudus tadi itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan, ya, yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi saudara, ini yang namanya memberkati dengan pelayanan kebaikan, ya. Saya kasih contoh di Alkitab, saudara.
Itu ketika Abraham tahu seorang yang bernama Melkisedek. Nah, Alkitab berkata, kalau sudah baca di kitab Kejadian itu ya, Melkisedek itu dia tidak berbapa, tidak beribu, ya saudaraku. Dan waktu dia datang, Abraham datang menjumpai dia dan memberkati dia, saudaraku. Ini pelayanan kebaikan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Amin ya. Maka Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, bapa banyak bangsa. Melalui Abraham, berkat itu turun kepada bangsa-bangsa, ya, luar biasa. Karena apa? Abraham memberikan pelayanan kebaikan bagi orang kudus. Nah, Melkisedek ini yang tidak berbapa, tidak beribu, ini adalah gambaran pribadi Tuhan Yesus, ya. Nah, kita lihat yang kedua tentang Abraham memberikan pelayanan kebaikan. Pada saat Abraham sedang duduk, ya, di hari senja, saudaraku, tiba-tiba ada 3 orang tamu, yaitu tamu spesial, ya, tamu penting, yaitu malaikat Tuhan yang diutus dari sorga datang menemui Abraham. Karena mereka datang punya misi apa, saudaraku? Mereka ingin, saudaraku, memporak-porandakan, mereka ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Karena di kota Sodom dan Gomora begitu dosa yang menjijikan, ya, dosa sodomi, saudaraku, dosa-dosa percabulan, perjinan, dan itu membuat Tuhan murka. Dan Tuhan kirim utusannya, 3 orang malaikat datang menemui Abraham. Sebetulnya Tuhan mau datang, 3 orang malaikat mau datang tanpa mereka memberitahukan kepada Abraham, tapi mereka nggak tega. Karena apa? Abraham ini sahabat Allah, ya. Abraham ini orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi rahasia Tuhan itu diberitahukan kepada Abraham. Wow. Dan waktu Abraham tahu mereka datang, Abraham cepat-cepat suruh istrinya Sarah buatkan menu spesial buat mereka ini. Tamu agung ini, malaikat Tuhan yang datang dari surga, dan Abraham langsung menyuguhkan apa yang sudah mereka siapkan, ya, untuk memberi makan 3 orang tamu malaikat Allah ini. Dan ketika itulah Abraham mendapatkan janji tentang dia mempunyai anak, saudaraku. Pada waktu itu malaikat berkata, tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak, ya, meskipun istrinya yang bernama Sarah artinya tertawa, dia tidak percaya. Dalam hati dia rasanya geli, saudaraku. Karena dia merasa dia sudah menopause, ya, dia sudah tua, mana mungkin bisa punya anak, saudaraku. Tapi Abraham percaya, ya, dan ternyata tahun depan istrinya Sarah bisa melahirkan. Itu dahsyat, Bapak Ibu. Lalu kemudian Abraham diberitahu bahwa dia akan lihat bahwa kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Abraham ingat, di kota itu, di Sodom dan Gomora itu ada keponakannya yang bernama Lot. Dan Abraham mulai berdoa syafaat, dia mulai tawar-menawar, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang saja orang benar di kota Sodom dan Gomora, masa Tuhan mau musnahkan? Tuhan berkata, tidak, saya tidak akan musnahkan 50 orang itu. Kalau Abraham tawar lagi, bagaimana Tuhan kalau kurang dari 50, ada 45 aja, masa Tuhan mau musnahkan? Tuhan bilang, aku tidak akan musnahkan. Abraham tawar lagi, 30. Tuhan bilang, aku tidak musnahkan. Abraham tawar lagi, 20. Tuhan katakan, aku tidak musnahkan. Tawar lagi, 10. Tidak lagi dimusnahkan. Tawar lagi, 5. Tuhan bilang, tidak akan dimusnahkan. Kalau ada saja orang benar. Tapi ternyata tidak ada satupun yang benar, saudaraku. Dan akhirnya kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh api dan belerang, ya. Namun waktu itu Tuhan bilang kepada Lot supaya cepat-cepat kamu keluar dari Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora dosa yang paling menjijikan. Dan Tuhan bilang kalau kamu jalan jangan kamu menoleh ke belakang, ya. Kalau kamu menoleh ke belakang risikonya akan menjadi tiang garam. Dan ternyata itu istri Lotnya menoleh ke belakang. Karena apa? Masih ingat, lupa bawa itu uang segebok itu, saudaraku, ya. Mungkin untuk berapa miliar di situ, saudaraku. Dia lupa ada emas 1 kilo yang belum sempat dibawa, ada berlian, saudaraku, di dalam kotak perhiasan, lupa bawa. Ketika menoleh ke belakang, akhirnya istri Lot menjadi tiang garam, ya. Orang Kristen yang ikut Tuhan masih menoleh ke belakang, maka dia akan mengalami stagnasi, saudaraku. Karena itu kalau kita ikut Tuhan terus, fokus kepada Tuhan, ya, jangan menoleh lagi ke belakang. Amin, Bapak Ibu, ya. Haleluya. Tentara Jepang saat mereka pergi berperang, itu pelabuhannya mereka bakar, saudaraku. Supaya apa? Mereka tidak kembali kepada pelabuhan. Yang mereka tahu mereka cuma berjalan maju. Mereka tidak berpikir untuk kembali lagi, ya, kepada pelabuhan itu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, sesuai angkatan Tuhan, jangan menoleh ke belakang, ya. Oke. Mari saudaraku, kita akan lihat. Amin, ya, Pak Fransaki. Nah, ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam memberkati.
dengan pelayanan kebaikan ya. Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 7 sampai 9. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Efesus 6 ayat 7 sampai 9, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara? Yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam memberkati. Memberkati dengan pelayanan kebaikan. Amin, Bapak Ibu ya. Berapa banyak saudara mau siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Ya, menjadi orang-orang yang siap memberkati dengan pelayanan kebaikan. Amin ya. Haleluya. Nah, itu dia yang Tuhan mau. Mari kita lihat ya siapa dia, saudaraku. Yang pertama, kita akan lihat ya, ini tanda yang pertama. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang, ini dia punya R yang pertama nih. R yang pertama, dia rela. Rela apa, Bapak Ibu? Rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau orang memberkati dengan pelayanan kebaikan, itu dia lakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia ngapain? Ya, kita harus capek-capek, repot-repot ya. Pagi-pagi udah harus bangun, malam yang harusnya sudah tidur, kita masih mau ibadah. Ini adalah kita memberkati dengan pelayanan kebaikan. Amin ya, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lihat Efesus 6 ayat 7. Ya, Efesus 6 ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Amin ya. Dan yang dengan rela. Dengan apa, Bapak Ibu? Rela. Ini Bapak Ibu, penting. Jadi tanda dari orang-orang yang memberkati dengan pelayanan kebaikan, itu di hati mereka ada kerelaan, bukan karena keterpaksaan ya. Apapun yang kau lakukan dengan kerelaan hatimu, itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Ini pelayanan kebaikan. Jadi harus punya kerelaan. R yang pertama bernama rela ya. Rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin ya. Ini tanda yang pertama. Mari kita lihat tanda yang kedua. Ada R yang kedua. Nah, R yang kedua yaitu rencanakan ya. Rencanakan bahwa setiap orang baik itu hamba maupun merdeka telah berbuat sesuatu yang baik. Jadi semua harus direncanakan. Ini R yang kedua ya. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi R yang pertama tadi rela, R yang kedua yaitu rencanakan. Harus ada rencanakan ya, ada rencana, ada planning. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan ya. Rencanakan ya, bahwa setiap orang baik itu hamba maupun merdeka telah berbuat sesuatu yang baik. Jadi inilah yang namanya pelayanan ya, memberkati dengan pelayanan kebaikan. Berbuat yang baik. Amin, saudaraku. Haleluya, itu yang Tuhan mau, saudaraku. Oke, mari kita lihat yang ketiga, tanda yang ketiga dari kemuliaan Allah dalam saudaraku, memberkati dengan ya pelayanan, saudaraku ya. Kita akan lihat tanda yang ketiga, ada R yang ketiga, yaitu ini dia. Yang ketiga adalah renungkan ya, renungkan sebelum perbuat yang jahat dan jauhkan ancaman dari orang yang tidak sepatutnya dia mendapat ancaman. Jadi kita harus renungkan sebelum berbuat sesuatu yang jahat ya, saudaraku. Dan kita menjauhkan ancaman itu dari orang yang tidak sepatutnya mendapat ancaman. Kita lihat ya, Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Amin. Amin ya. Jadi orang mau berbuat sesuatu, renungkan dulu, mikir-mikir dulu. Ini kira-kira ini baik enggak ini? Ini kira-kira menyenangkan Tuhan enggak ini? Kalau ternyata itu melanggar akan perintah Tuhan, jangan dilakukan ya.
Satu, itu perlu kita renungkan dalam hidup ini. Banyak kita merenungkan. Sebelum berbuat sesuatu, renungkan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita renungkan akan kasih Tuhan, ya, akan kebaikan Tuhan yang kita alami, akan karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Ya, oke. Nah, terutama ini tentang hal ancaman. Jangan Bapak Ibu. Orang yang suka mengancam, Bapak Ibu sekalian, ya, dia lupa bahwa Tuhan Sang Pencipta itu ada di sorga. Dan orang yang terancam juga itu Tuhan akan ada di pihak dia untuk membela dia, saudara. Amin ya. Itu dia soal kasih Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan kita ini Tuhan yang akan selalu membela kita, menolong kita selama engkau hidup benar. Jangan takut, Tuhan akan bela saudara. Ya, orang mencoba untuk mereka-reka yang jahat, merekayasa yang buruk dalam hidupmu, Tuhan akan mereka-reka itu menjadi kebaikan. Selama engkau hidup benar seperti Yusuf, hidup benar selaku. Saudara-saudaranya merencanakan ya sesuatu yang jahat bagi dia. Ya, banyak orang-orang ingin mencelakakan, menghancurkan dia. Tapi Tuhan selalu bela Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dia melakukan pelayanan kebaikan. Ya, di penjara dia ngurusi napi dengan baik. Sebelum dia dimasukkan dalam penjara, Bapak Ibu sekalian ya, dia bekerja di rumah majikannya. Dia lakukan selaku dengan baik tugas-tugasnya selaku penuh tanggung jawab sehingga Yusuf akhirnya dipercayakan untuk melakukan yang lebih besar lagi selaku ya, jabatannya naik, prestasinya meningkat selaku. Namun di situ di tengah-tengah Yusuf mengalami prestasi, difitnah oleh nyonya Potifar, difitnah majikannya perempuan selaku. Waduh, siapa nggak kecewa, siapa nggak sakit hati, Bapak Ibu. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dia tahu bahwa itu rencana Tuhan supaya Yusuf nanti di penjara. Dari penjara dia ketemu dengan Firaun, penguasa di Mesir. Dahsyat Bapak Ibu. Kadang-kadang jalan Tuhan kita tidak terselami, ya, tidak bisa mengerti. Yang awalnya rasanya sepertinya buruk, tidak baik, tidak menyenangkan. Tapi kalau kita ikuti, wow, itu indah ya. Jalan Tuhan tak terselami Bapak Ibu. Tapi rencananya indah ya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 36 ya. Oh alangkah dalamnya dan indahnya rancangan Tuhan, tidak terselami Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini engkau tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan engkau dalam persoalan, tapi satu saat dan saya percaya engkau akan mengerti bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Amin ya. Sehingga kita dapat berkata sesuai pujian, indah rencanamu Tuhan. Memang awalnya babak belur, sakit, ya, tidak enak selaku. Sudah dalam keadaan merasa kecewa, merasa susah, merasa tertekan. Tapi kalau engkau ikut aja rencana Tuhan, engkau manut aja jalan bersama Tuhan, engkau tetap melakukan pelayanan kebaikan, maka saya percaya Gusti ora sare, ya, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang kau perbuat itu di hadapan Tuhan. Amin ya. Oke, ini 3 poin ini penting, 3 R ini. Masih ingat R yang pertama apa? Rela ya. Rela, harus rela dulu, jangan terpaksa ya. Jangan ngomel, menggerutu, bersungut-sungut, jangan. Sebab orang yang bersungut-sungut, orang yang menggerutu tidak akan diberkati. Tapi kalau orang melakukan dengan kerelaan, dia pasti diberkati. Contoh Abraham diminta mempersembahkan anaknya Ishak, dia rela persembahkan. Lihat akhirnya Abraham diberkati Tuhan ya. Nah lihat ini yang kedua ada rencanakan, yang ketiga renungkan ya. Oke, dari 3 poin ini kita lihat sekarang apa hasilnya ya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjalankan pelayanannya seperti orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin ya. Kita lihat Efesus 6 ayat 7. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Amin. Haleluya. Ini dia ya yang pertama. Mari kita lihat selaku yang kedua, hasil yang kedua ini dia ya. Di ayat 6, Efesus 6 ayat 8 ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah berbuat sesuatu yang baik, akan menerima balasan dari Tuhan ya. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Jadi Tuhan membalas setiap apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Gusti ora sare.
Sekecil apapun yang kau bisa lakukan itu, Bapak Ibu. Tuhan gak tidur, Tuhan mau lihat itu, Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan akan membalas setiap apa yang kau perbuat di hadapan Tuhan. Jadi kau berbuat baik, engkau mendapat balasan yang baik dari Tuhan. Kau berbuat yang buruk, yang jelek, engkau juga menerima balasan dari Tuhan. Jadi hukum tabur tuai, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin, saudaraku, ya. Jadi kau menabur kebaikan, kau menuai kebaikan. Kau menabur kejahatan, kau menuai kejahatan. Jadi itu dia, Tuhan itu adil, saudaraku, ya. Seperti kita tanam jagung, maka pada saat musim jagung tiba, maka panen tiba, kita yang menikmati jagung itu, ya. Kita nanam mangga, tumbuh buah mangga, ya. Kita menikmati buah mangga. Nah, kami ini panen buah mangga, saudaraku, ya. Makan mangga sampai kenyang, Bapak. Itu jadi siapa yang datang di gereja, dia pasti menikmati, ya, buah mangga itu. Nah, saudara, itu dia, ya. Jadi kita lihat yang ketiga, yang terakhir, nanti Pak Frans Angki akan berdoa buat kita semua, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan keadilan dari Tuhan di sorga yang tidak memandang muka. Tuhan ada di mana? Di sorga, ya. Dia tidak memandang muka. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, Efesus 6 ayat 9. Ya, Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka yang jauhkanlah ancaman. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Amin. Amin. Tuhan tidak memandang muka, saudaraku. Entah dia kaya, dia miskin. Kalau salah, tetap salah, ya. Kalau benar, tetap benar. Jadi Tuhan gak bisa disogok, ya. Tuhan gak bisa disogok seperti manusia bisa disogok, ya. Dengan uang, ya. Disogok habis perkara, ya. KUHP, ya. Kasih uang habis perkara, saudaraku. Tuhan gak bisa gitu, Bapak Ibu. Nah, karena itu, apapun yang kita lakukan, ya, tidak akan pernah hilang di mata Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Oke, dan Pak Frans Angki akan berdoa, ya, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Terima kasih Pak Jan. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan doa. Bapak juga terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, ya Bapak, yang begitu indah bagi kami, ya Bapak. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan kami akan menjalankannya sesuai perintah firman-Mu, ya Bapak. Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kami, ya Bapak. Rancangan-Mu adalah rancangan kehidupan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapak, berkati kami semua Tuhan Yesus di pagi hari ini yang mendengarkan akan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Dari istimewa anak-Mu, Peser Punan, ya Bapak. Ya. Setiap satu setia untuk menjalankan tugasnya sebagai memberitakan firman bagi kami yang haus akan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Jadikan kami semua, ya Tuhan Yesus, hadir pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, menjadi pelayan-pelayan-Mu, ya Bapa. Di dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk masyarakat dan orang-orang yang butuh akan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Bapa, dengan segala keberadaan kami yang belum terampuni, ya Tuhan Yesus, agar doa kami boleh layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkati, kami mohon Bapa berkati akan umat pilihan-Mu bangsa Israel, ya Yesus, yang saat ini sedang mengalami perang bersama orang-orang yang memusuhi mereka, ya Tuhan Yesus. Berkati mereka. Temboki mereka dengan tembok-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus, agar mereka terhindar dari segala mara bahaya yang berkata. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus mau tertanam dalam kehidupan kami. Setelah kami selesai beribadah ini Tuhan Yesus, tanamkan firman ini, bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Berikanlah hikmat dan kebijakan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans.
Kembali kasihnya Pak John. Haleluya. Terima kasih Pastor John. Praise Firman yang God. sudah diajarkan kepada kita pada pagi hari ini kembali, di mana temanya kemuliaan Allah dalam memberkati dengan pelayanan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, terus ditambah-tambahkan hikmat marifat yang baru kepada kita, pada Pastor John, dan Pastor John kembali berikan kepada kita sebagai jemaat-jemaat gereja sisi, agar kita semuanya boleh bertumbuh di dalam keimanan rohani lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John. Kita terus dukung dalam kesehatannya, biar selalu sehat, segar, kuat, bersemangat terus di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Praise God. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu, firman yang begitu indah kembali, mengajarkan kita, membangkitkan kita, mengubahkan kita agar kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih baik dan lebih baik untuk menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita terus minta Roh Kudus itu selalu ada dan tetap ada buat kita, agar kehidupan kita menjadi terang garam berkat buat orang-orang sekitar kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya buat kita pagi hari ini. Haleluya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Mas Samuel Christian yang tadi sudah berdoa sebelum firman disampaikan. Terima kasih Mas Samuel. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel. Salam buat keluarga semua yang ada di Mojokerto Kediri. Tuhan Yesus memberkati Mas Samuel. Juga kepada Pak Frans Angki yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Pak Frans Angki. Semangat Pak Frans Angki ya. Haleluya. Dan juga kepada Omar Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan, juga Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga yang ada di Jerman bersama Opa Bruri di Kuala. Haleluya. Kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan buat saya dengan tugas doa profetik. Shalom. Shalom. Praise Kasih God. Tuhan. Mari kita menaikkan doa profetik, kita aminkan dengan I I receive. doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Amin. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Epeliting.
Naik Pak John. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sagunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan, bikin kita semangat pada pagi hari ini. Silakan. Haleluya. Iya, terima kasih Ibu Joyce Putirai yang sudah berdoa bagi doa profetik bagi bangsa dan negara bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce. Semangat Bu Joyce. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo, sehat selalu, diberkati selalu senantiasa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Siap Bu Joyce. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh Ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang juga dari Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Saya persilakan Ibu Atanasia. Biasa. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatan yang bagi saya. Terima kasih. Salam, selamat malam Oma di Jerman. Shalom. Seluruh Indonesia. Selamat pagi Bapak Pastor yang dicintai. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi, peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai di tempat Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 untuk dewasa dan anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu
tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lincia Rompas Bendaharaan Natal. Dan bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Bahkan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada Senin tanggal 3 Desember 2024 pukul 10.00 WIB tempat di Gedung Sri Jaya Jalan Maijen Sungkono Surabaya, acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini dapat menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sintanik Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Memberkati Ibu Atanasia. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti ST yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Atanasia. Haleluya. Dan kita akan masuk kita selanjutnya itu doa deklarasi Pastor John. Ya, oke. Ya, siapa saja Pak Lukas? Doa deklarasi di sini ada Ibu Andriana Maratika. Oh, sebentar, saya catat dulu ya. Oke. Ada Omar Rosalin. Ya. Ada Bu Joyce. Ya. Ada Pak Frans Angki. Ya. Dan Mas Samuel. Oke. Satu lagi siapa? Ada Alin, bisa nggak Pastor? Alin bisa, Alin. Pas ya Pastor 6. Senang. Ya, oke. Ya, ya nomor-nomornya jangan lupa nanti diurut ya. Bu Rosalin tentu sudah catat ya. Ya, diulangi lagi ya. Nomor 1 Bu Andri. Ya. Nomor 2 Bu Rosalin, orang tua kita ya. Nomor 3 Bu Joyce. Nomor 4 Pak Frans. Nomor 5 Mas Samuel. Lalu kemudian nomor 6 Alin ya. Oke. Ya, ya silakan nomor 1 siapa? Bu Andri Marantika. Bu Andri, ya silakan Bu Andri. Ya Pak John, terima kasih Pak John. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya akan menaikkan doa untuk deklarasi pada pagi hari ini.
Dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. terjadilah. Amin. Ya. Ya, nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah, terjadilah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Ya, silakan nomor 4. Yang paling atas ya. Ya, Bapa dan Roh Kudus, percaya akan arti benar yang berdoa ibadat di gereja. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Ya, silakan Mas Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Yang keenam, Alin. Yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat semua yang sudah menaikkan doa deklarasi. Luar biasa. Tuhan berkati semuanya ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa deklarasi pada pagi hari ini. Semuanya kita yakin percaya apa yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan, doa-doanya sudah terjadi dan terjadilah atas setiap kehidupan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati doa-doanya. Haleluya, dan kita mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus di mana ibadah kita pagi hari sudah akan selesai. Dan sekali lagi saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Pada Ibu Joyce Putirai, sekali lagi terima kasih Bu Joyce, semangat Bu Joyce. Terima kasih atas pelayanannya. Salam buat keluarga semuanya, sehat selalu, umur panjang, diberkati selalu senantiasa dalam pelayanannya. Dan keluarga rumah tangganya Bu Joyce. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Atanasia Pujiastuti juga terima kasih buat pelayanan pagi hari ini sudah bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Bu Atanasia. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga sudah melayani pada pagi hari ini. Semangat semuanya Ibu Bapak Ibu. Semuanya diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Dan juga kepada Pastor John Sarbuna sekali lagi kita juga dukung dalam pelayanan Tuhan. Dan kita terus berdoa Pastor John diberikan kesehatan, kesegaran ekstra yang kuat. Dan ditambah-tambah tempat yang baru yang dari surga diberikan pada Pastor John. Dan Pastor John juga bagikan pada kita semua jemaat di gereja CLCC agar kita semuanya boleh dapat bertumbuh, boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan menjadi berkat buat orang-orang. Nama Tuhan Yesus tinggikan dan muliakan. Terima kasih Pastor John. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang minta yang mau minta dukungan dalam doa bisa menulis di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikan pada hamanya Pastor John dan nanti akan didoakan. Sedang pagi hari ini sepenuhnya saya kembalikan pada Pastor John Sargunan untuk doa berkat buat kita semua yang hadir. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita pujian-pujian ini katakan sama-sama. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti saatnya beranikan diri berubah menjadi
lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner Yesus yang dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari katakan sama-sama Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari Bapak Ibu yang percaya, kita nyatakan iman kita, Tuhan bela kita semua hari pagi hari ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Amin ya. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi anak-anak-Mu yang percaya. Oh Tuhan, karena mereka melakukan pelayanan kebaikan, dan kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati semua yang hadir pada pagi ini, dan juga waktu malam di Jerman, orang tua kami akan beristirahat. Berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai surgawi.
percaya yang di Indonesia juga Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan beraktivitas sepanjang hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan memberkati, Ibu Atanasya dan tim yang melayani, Tuhan berkati Pak Lukas, Tuhan memberkati juga ya Tuhan Yesus, semua yang hadir di sini, Tuhan memberkati semuanya, Bu Rosalin, Pak Bruri, dan juga Bu Andri, Pak Frans Angki, Alin, juga adik Samuel, juga Ibu Joyce Putirai, semua yang hadir, Ibu Sinta dan Ibu Melewati, Cindy, Yohan, James, semua diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Aku percaya yang menjual rumah pun, yang menjual tanah, properti, Tuhan tolong semuanya berjalan lancar. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Makasih, urusan-urusan belum diselesaikan, di hari ini semuanya terselesaikan dengan baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih, percaya pagi ini, siapa yang sakit, disembuhkan, yang susah sedih, dihiburkan, dan dalam persoalan Tuhan beri pertolongan. Bu Joyce, jangan takut, Tuhan akan menolong engkau melewati lembah air mata. Kau akan lihat Tuhan akan beri engkau pertolongan dan kemenangan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah Mirna, Tuhan jamah Wawan, memberi mereka hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk semua anak-anaknya Bu Andre, kami percaya Tuhan akan menjamah dan selamatkan mereka. Satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan, dan semua orang tua yang hadir pagi ini, yang juga beriman pada Tuhan, engkau imani anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan. Tidak ada yang mengalami jalan buntu, semua mendapat solusi jalan keluarnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, bahkan kesehatanmu. Memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Dan kami teringat akan Ibu Fenty. Tuhan, kami doakan dia, jamah dia, Tuhan selamatkan, Tuhan ampuni, berikan belas kasihan, angkat segala kepahitan, segala dendam, segala kebencian, Tuhan cabut, dan Tuhan pulihkan kesehatan dia, dan kami percaya Tuhan berikan dia pertolongan, berikan dia kesempatan untuk bisa menikmati hidup yang lebih baik lagi. Doa untuk adik Samuel dan ibunya dan neneknya, Tuhan tolong beri mereka kekuatan perlindungan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Damai sejahtera-Mu buat kita sekalian, dan berkati Pak Frans Angki juga di dalam tugas-tugasnya. Kami percaya bersama dengan Tuhan semua berjalan dengan baik, dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Tuhan berkati Ya, terima kasih Pak John. Berkati. Berkati Bu Joyce. Ya, selamat Berkati beraktivitas. Pak Frans Angki. Joyce, Tuhan Pak berkati Nasya, Ali. Pak Lukas, Bu Supaya Andriana, terus semangat ya. Pak Frans Angki. Amin. Ya, terima kasih. Terima Ya. kasih, Oma. Alinsya, Oke. Tim, Ya, Samuel. praise God. Ya. Selamat istirahat, Oma. Lekker Terima slapen. kasih. Dankjewel, Bu Sinta. Ya, amin. Ya. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa Ya. ya. Sayonara. Ya. Bye-bye. Bye, bye.